Di dalam hidup, ada hal-hal yang kita kejar dengan sepenuh hati. Kita ingin dihargai, dimengerti, dicintai, diakui, dan kalau bisa, diingat oleh dunia. Kita bekerja keras, kita berkorban, kita bertahan. Tapi seringkali, hasilnya tidak sesuai harapan. Dunia membalas dengan dingin. Orang-orang bersikap seolah tak peduli. Yang kita cintai menjauh, yang kita bantu mengkhianati, dan yang kita perjuangkan justru membuat kita jatuh. Lalu kita bertanya, apa gunanya semua ini? Di momen-momen seperti inilah, banyak orang mulai merasa hampa, merasa tak berarti, merasa dunia ini tidak adil. Dan jika kita tidak kuat, kita pun bisa kehilangan arah. Namun lebih dari 2000 tahun yang lalu, di tengah kekaisaran Romawi yang kejam dan tak kenal belas kasihan, lahirlah seorang filsuf yang membalik cara kita memandang penderitaan. Namanya Epictetus. Ia bukan bangsawan, bukan jenderal, bukan orang kaya. Ia dilahirkan sebagai budak. Tubuhnya pernah cacat karena penyiksaan. Tapi dari hidup yang paling keras itulah justru lahir kebijaksanaan paling lembut dan mendalam. Epictetus tidak pernah menjanjikan hidup bebas masalah. Ia tidak pernah berkata bahwa kita akan selalu menang, dicintai, atau dimengerti. Tapi ia menunjukkan satu jalan, jalan ketenangan. Jalan yang membawa manusia keluar dari kegelisahan, menuju keteguhan batin. Jalan itu bernama Stoikisme. Dan jika kita siap untuk benar-benar jujur pada diri sendiri, maka mungkin ajaran Epictetus bukan hanya relevan untuk para filsuf zaman dahulu, tapi sangat kita butuhkan hari ini. Membedakan yang dalam kendali dan yang di luar kendali. Bagi Epictetus, fondasi dari hidup yang damai hanya terletak pada satu hal. Kita harus tahu apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Dalam hidup ini, ada banyak hal yang terjadi tanpa izin kita. Kita tidak bisa mengontrol kelahiran kita, tidak bisa memilih orang tua kita, kita tidak bisa mengendalikan cuaca, ekonomi, keputusan orang lain, bahkan kesehatan tubuh kita sepenuhnya. Tapi kita selalu bisa mengendalikan satu hal, respon kita terhadap semua itu. Cara kita berpikir, cara kita menilai suatu kejadian, cara kita bersikap, semua itu adalah milik kita dan hanya kita yang bisa menguasainya. Masalah muncul ketika manusia meletakkan kebahagiaannya di tempat yang tidak bisa ia kendalikan. Seorang pria merasa berharga hanya jika wanita yang ia cintai membalas cintanya. Seorang pekerja merasa berarti hanya jika atasannya memuji. Seorang anak merasa cukup hanya jika orang tuanya selalu setuju. Dan ketika itu semua tidak terjadi, maka kita runtuh. Padahal bukan dunia yang menghancurkan kita, tapi cara kita menggantungkan harga diri pada hal yang tidak pernah kita miliki sejak awal. Epictetus berkata, jika kamu menginginkan sesuatu di luar kendalimu, kamu sedang menciptakan penderitaan untuk dirimu sendiri. Jadi apa yang bisa kita kendalikan? Pikiran kita, prinsip hidup kita, pilihan kita. Dan kalau kita sungguh fokus di sana, maka ketenangan akan datang. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Kekuasaan tertinggi ada pada penilaian kita sendiri. Kita sering merasa hidup ini menyakiti kita. Tapi kalau kita mau jujur, bukan dunia yang menyakiti, melainkan pikiran kita sendiri. Kita yang memilih merasa tersinggung. Kita yang memilih merasa gagal. Kita yang memilih merasa terhina, kecewa, atau patah hati. Dan setiap kali kita mengizinkan dunia luar menentukan bagaimana perasaan kita, saat itulah kita kehilangan kuasa atas diri sendiri. Epictetus berkata, apa yang mengganggumu bukanlah kejadian itu sendiri, tapi pikiranmu tentang kejadian itu. Coba kita renungkan. Ketika seseorang mengabaikan kita, itu hanyalah tindakan netral. Tapi kita mulai berpikir, dia nggak menghargai saya. Lalu muncul emosi, kecewa, marah, merasa tak dianggap. Padahal semua itu lahir bukan dari fakta, tapi dari interpretasi kita terhadap fakta. Disinilah letak kekuatan sejati. Kita bisa belajar untuk mengubah pikiran sebelum pikiran itu membentuk emosi kita. Kita bisa memilih untuk berkata dalam hati,
Apa yang dilakukan orang lain adalah urusan mereka. Bagaimana aku menyikapinya adalah urusanku. Kita tak bisa mengontrol siapa yang mencintai kita, tapi kita bisa mengontrol apakah kita tetap mencintai diri kita sendiri. Kita tak bisa menghentikan orang menghina, tapi kita bisa menghentikan diri dari mempercayai hinaan itu. Dan ketika kita mencapai titik ini, kita menjadi tak tergoyahkan. Bagi Epictetus, inilah kebebasan sejati saat dunia tidak lagi memegang kendali atas jiwa kita. Melatih kesadaran dan keteguhan hati sehari-hari. Kebijaksanaan bukan hadiah. Ia bukan sesuatu yang datang tiba-tiba setelah membaca buku atau menonton video motivasi. Bagi Epictetus, kebijaksanaan adalah hasil dari latihan panjang. Latihan menahan diri, latihan memahami diri, latihan menguasai diri. Setiap hari kita dihadapkan pada momen-momen kecil yang menentukan, saat ada yang menyalip kita di jalan, saat rekan kerja mengabaikan ide kita, saat pasangan kita bersikap dingin. Pertanyaannya bukan, apa yang terjadi? Tapi, bagaimana aku memilih bersikap? Epictetus mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran penuh, tidak reaktif, tidak buru-buru marah, tidak langsung menyimpulkan. Ia mengajarkan disiplin mental untuk mengamati pikiran sebelum mempercayainya, untuk memeriksa emosi sebelum mengikutinya. Ia juga mendorong kita untuk melakukan introspeksi rutin. Setiap malam sebelum tidur, tanyakan pada diri, apakah aku telah hidup dengan prinsip hari ini? Di mana aku lemah? Di mana aku kuat? Apakah aku bertindak sebagai manusia yang bebas atau sebagai budak emosi? Latihan ini sederhana, tapi bila dilakukan dengan ketulusan, akan membentuk karakter yang kokoh. Dan karakter seperti inilah yang membuat manusia tahan banting dalam menghadapi kehidupan yang tak menentu. Stoikisme bukan tentang tidak merasakan emosi, tapi tentang mengarahkan emosi, bukan dikendalikan olehnya. Kita tetap merasa sedih saat kehilangan, tapi kita tidak kehilangan arah. Kita tetap kecewa saat dikhianati, tapi kita tidak kehilangan harga diri. Keteguhan hati bukan bawaan lahir. Ia bisa dibentuk, dilatih, diperkuat, hari demi hari. Bermain peran dalam kehidupan. Bayangkan sebuah panggung pertunjukan. Ada aktor yang mendapat peran sebagai raja. Ada yang jadi pengemis, ada yang jadi pahlawan, ada yang jadi korban. Tapi satu hal yang sama, semua hanya peran. Epictetus percaya bahwa kehidupan ini juga panggung. Kita semua memainkan peran yang tidak kita pilih. Kita tidak bisa memilih di keluarga mana kita dilahirkan, di negara mana kita tumbuh, atau takdir seperti apa yang kita hadapi. Tapi kita selalu bisa memilih, apakah kita akan memainkan peran kita dengan kehormatan atau dengan keluhan. Ia berkata, tugas kita bukan meminta skenario yang lain, tapi memerankan skenario ini dengan baik. Kalau peran kita saat ini adalah berjuang dalam kemiskinan, mainkan itu dengan martabat. Kalau peran kita sekarang adalah merawat orang tua yang sakit, mainkan itu dengan kasih sayang. Kalau peran kita adalah gagal, ditolak, ditinggalkan, mainkan itu dengan keberanian dan ketenangan, bukan dendam. Kita tidak tahu apakah kita akan hidup sampai tua atau mati muda. Tapi seperti aktor yang tahu bahwa panggung itu sementara, kita pun harus sadar bahwa hidup ini bukan untuk dipermainkan, tapi untuk dijalani dengan penuh makna. Dan ketika kita sadar bahwa kita sedang bermain peran, kita tidak lagi iri pada peran orang lain. Kita tidak sibuk membandingkan. Kita hanya fokus memainkan peran ini hari ini dengan seluruh jiwa kita. Ketenangan dan kebebasan batin. Kita diajarkan sejak kecil bahwa bahagia itu berarti memiliki uang, memiliki pasangan, memiliki status, memiliki pengaruh. Tapi semakin kita kejar semua itu, semakin kita merasa kosong. Karena kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang merasa cukup. Epictetus menjelaskan bahwa orang yang paling bebas adalah orang yang tidak diperbudak oleh keinginannya sendiri. Karena keinginan yang tak terkendali membuat kita terikat.
Kita tidak bisa tidur karena memikirkan uang. Kita tidak bisa tenang karena khawatir kehilangan pasangan. Kita tidak bisa merasa damai karena takut akan penilaian orang lain. Ia berkata, kamu akan menjadi bebas saat kamu tidak lagi berharap sesuatu dari luar dirimu. Bayangkan, seberapa damai hidup kita kalau kita bisa berkata, aku tidak butuh dipuji untuk merasa cukup. Atau, aku tidak butuh disukai semua orang untuk merasa berharga. Itulah kemerdekaan batin. Dan itu tidak bisa dibeli, hanya bisa didapatkan lewat latihan jiwa. Kita masih boleh punya impian, kita masih boleh berusaha, tapi kita tidak meletakkan harga diri kita pada hasil. Kita bekerja keras, tapi tidak terikat. Kita mencintai, tapi tidak menggantungkan. Kita punya cita-cita, tapi tidak kehilangan arah jika kenyataan tak sesuai rencana. Ketenangan bukan tentang dunia yang tenang, tapi tentang jiwa yang tidak bergantung pada dunia. Berdamai dengan alam dan takdir. Bagi Epictetus, seluruh alam semesta ini punya tatanan. Ada hukum alam yang tak bisa kita lawan. Matahari terbit dan tenggelam, musim datang dan pergi, tubuh menua, orang-orang datang lalu pergi. Bahkan hidup dan mati pun mengikuti pola yang tak bisa kita ubah. Dan manusia, sebagai bagian dari alam, juga tunduk pada hukum ini. Kita bukan penguasa takdir, kita adalah bagian dari takdir. Epictetus mengajak kita untuk tidak melawan realitas, tapi menerima dan menyatu dengannya. Bukan pasrah dalam arti menyerah, tapi berdamai dalam arti paham bahwa tidak semua hal bisa atau harus berjalan sesuai keinginan kita. Dia berkata, jangan berharap agar hal-hal terjadi sesuai keinginanmu, tapi berharap agar kamu bisa menerima apapun yang terjadi dan menjalaninya dengan baik. Saat kita mampu menerima hidup apa adanya, bahwa sakit bisa datang, kehilangan bisa terjadi, impian bisa gagal, maka kita menjadi tenang, karena kita tidak lagi melawan arus, kita berenang bersamanya. Dan di sanalah kekuatan kita lahir, bukan dari mengontrol segalanya, tapi dari mengikhlaskan yang tak bisa kita kontrol dan memaksimalkan yang bisa kita pilih. Hidup ini pada akhirnya bukan tentang bagaimana dunia memperlakukan kita, tapi tentang bagaimana kita memilih untuk berjalan di tengah dunia yang tak selalu ramah. Epictetus, seorang budak yang tidak memiliki kebebasan fisik, justru menemukan kebebasan sejati dalam pikirannya. Ia tidak mengeluh, tidak menuntut simpati, tidak meminta dunia berubah. Ia hanya menata batinnya sendiri, dan dari sanalah keteguhan itu tumbuh. Mungkin hari ini kamu sedang dihantam masalah, mungkin kamu sedang merasa kehilangan, dikhianati, diabaikan, atau tak dianggap. Tapi ingatlah, nilaimu tidak ditentukan oleh apa yang terjadi padamu. Nilaimu ditentukan oleh bagaimana kamu meresponsnya. Kamu bisa memilih untuk tetap tenang di tengah kegaduhan, untuk tetap tegak di tengah tekanan, untuk tetap jernih meski diterpa badai. Hidup stoik bukan hidup yang kaku, tapi hidup yang penuh kesadaran, penuh keberanian, penuh kebebasan. Dan sekarang setelah mendengar kisah dan ajaran dari Epictetus, pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu ubah hari ini? Apakah kamu masih akan menunggu dunia berlaku adil atau mulai berlaku bijak dalam menanggapi dunia? Apakah kamu masih akan marah karena orang lain tidak paham kamu atau mulai memperdalam pemahamanmu terhadap diri sendiri? Mulailah dari satu langkah kecil, satu keputusan sederhana, untuk tidak lagi dikuasai oleh emosi, tapi belajar menguasainya. Untuk tidak lagi menggantungkan harga dirimu pada orang lain, tapi menanamkannya di dalam dirimu sendiri. Itu awal dari kebebasan. Jika Anda merasa narasi ini memberikan ketenangan, membuka cara pandang baru, atau membantu Anda memahami diri lebih dalam, mohon luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol suka, like, agar konten bernilai seperti ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang mungkin sedang membutuhkannya. Silakan juga bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Bagian mana yang paling menyentuh hati Anda? Apa yang paling relevan dengan situasi Anda saat ini?
Saya akan sangat menghargai setiap refleksi yang Anda bagikan. Dan untuk Anda yang ingin terus menyelami narasi-narasi seperti ini, yang tidak hanya menginspirasi, tapi juga menguatkan, jangan ragu untuk berlangganan, subscribe channel ini. Karena perjalanan memahami diri adalah perjalanan yang layak untuk kita tempuh bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap bijak, tetap merdeka dalam batin yang sadar.